2 selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Setelah ini kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang dasar sistem bahan bakar. Ya. Kemudian hari ini kita akan belajar apa ya? Dasar sistem bahan bakar tidak, terutama spesifik pada karburator. Nah, tujuan pembelajaran kali ini hari ini kita akan mempelajari sistem bahan bakar pada sepeda motor. Gimana tujuan kita? Yang pertama adalah kalian, saya harap nanti dapat memahami dasar dari sistem bahan bakar sepeda motor. Yang kedua, kalian, saya harap bisa memahami fungsi dan prinsip dasar karburator. Dan yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama karburator. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam, saya tanya, kira-kira kalian siap tidak untuk menerima pelajaran hari ini? Ya. Siap tidak? Siap. Ya, oke. Biar tambah semangat, kita belajar. Oke. Masih ingat kan belajarnya? Oke. Saya mulai dulu ya. Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK lebih satu huruf. Saya luar biasa. Jadi kita tadi sudah memahami ya, tujuan dari pembelajaran. Kemudian kita sudah belajar dengan semangat. Saya punya satu motivasi ya, dari seorang pengusaha. Ada yang sudah kenal dengan si bapak ini. Namanya belum kenal juga ya. Oke. Kalau ini kira-kira mau buat apa ya? Ya nanti kok sudah tahu semua ini. Ya. Ini adalah logo dari KFC. Kepanjangannya apa? Nah, iya. KFC ya, kepanjangannya adalah Kentucky Fried Chicken. Jadi bapak itu tadi memilih dari KFC. Nah, ini kisahnya ini kan. Jadi saya ambil kisah dari bapak Kolonel Sanders. Nah, ini karena Pak Kolonel Sanders ini sudah sering kali gagal, sebanyak kurang lebih 1000 kali. Usahanya yaitu dia memiliki usaha makanan, terutama di ayam goreng. Dia sudah banyak sekali menawarkan resepnya kepada seluruh restoran di tiap-tiap kota yang dia punya. Tetapi tidak semuanya berhasil. Sudah sebenarnya 1000 kali dia gagal. Tapi misalnya apa? Kira-kira apakah dia menyerah? Ya tidak. Tidak. Hingga akhirnya di restoran ke 1008 pada saat beliau menawarkan resepnya, restoran tersebut menerima dan akhirnya usahanya laris hingga saat ini. Kira-kira siapa sih yang tidak kenal dengan KFC? Pasti kenal ya. Meskipun kita ini sudah ada KFC belum
Coba ya. Jadi dekat kok dari sini gimana? Di Gunungan Bulu. Ya. Jadi pesannya sekali lagi ya. Jangan takut untuk apa? Kadang kita ini baru 1 kali, 2 kali mencoba, kita sudah langsung bayangkan Pak Polres Sanders ini usianya waktu itu kurang lebih sudah 40 tahun ya. Dia masih sempat mencoba banyak itu. Masa kita kalah dengan orang? Oke. Itu motivasi kita. Baik, kita langsung masuk ke materi ya tentang dasar pembelajaran. Di sini saya tanya dulu, ada yang sudah pernah membuka atau menservis karburator? Angkat aja sudah pernah. Oke, 1, 2, 3. Berarti yang lain belum pernah ya? Belum. Tapi sudah pernah tahu belum bentuk dari karburator itu seperti apa? Sudah? Ya. Oke. Saya tunjukkan. Ini, saya bawa gambar. Ini bentuknya karburator seperti ini ya. Karburator dari sepeda motor yang kebanyakan kita gunakan. Jadi karburator ini berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar. Kira-kira selain mencampurkan bahan bakar, fungsinya apa lagi ya? Atau kira-kira sepeda motor itu perlu karburator atau tidak? Perlu. Oke, coba berikan alasannya. Ayo. Karena kalau tidak ada karburator sepeda tidak. Wah, mungkin ada lalunya. Kalau ada kerasnya, makanya. Silakan. Katanya, sampaikan. Oke, silakan coba. Mempermudah proses pembukaan. Betul ya. Jadi apa yang disebutkan Ayu dan Ilham itu sudah benar. Jadi kalau tidak ada karburator, sepeda motor tidak mungkin berjalan. Jelas itu. Salah satunya. Oke, kemudian saya tampilkan video di sini supaya kalian lebih jelas. Silakan disimak video dasar dari Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Autoxpos. Kalau kita bicara soal karburator, mana sih motor yang masih pakai karburator? Sepertinya hanya Kawasaki KLX yang masih menggunakan karburator. Ini dikarenakan sistem yang dipakai pada karburator itu sangat sederhana dan mudah dioprek. Mungkin beberapa dari Anda masih penasaran gimana karburator itu bekerja. Ternyata, karburator menerapkan hukum fisika yang sama seperti yang dipakai di pesawat. Apa itu? Simak dengan seksama. Apa Anda pernah mendengar hukum Bernoulli? Ini adalah prinsip dasar mengapa pesawat bisa mengambang di udara. Tapi, bukan cuma pesawat. Karburator juga pakai prinsip ini. Secara sederhana, hukum ini menerangkan hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan tekanan. Jadi semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya akan semakin turun. Fluida ini tidak hanya fluida cair, tapi berlaku juga untuk udara. Mesin itu menyedot udara melalui pipa intake. Nah, ini akan menimbulkan aliran udara di dalam intake. Sesuai hukum Bernoulli, tekanan di dalam intake pasti lebih rendah dibandingkan tekanan di luar. Perbedaan ini
dimanfaatkan untuk menyedot bensin supaya bisa terhisap ke dalam aliran udara di dalam intake. Ini adalah selang bensin dari tangki bahan bakar. Selang ini akan menyalurkan bensin dari tangki menuju bagian seperti mangkuk. Mangkuk ini berfungsi seperti penampungan sementara bensin sebelum dicampurkan ke udara intake. Kalau kita bongkar bagian mangkuk karbu, kita akan melihat beberapa komponen seperti ini. Yang pertama, ini adalah sistem pelampung. Komponen ini bertanggung jawab untuk mencegah bensin tidak bocor ke intake meski posisi tangki ada di atas karbu. Caranya, Anda lihat jarum ini. Jarum ini seperti keran yang bisa membuka dan menutup aliran bensin dari tangki ke mangkuk karbu. Tapi siapa yang mengontrol jarum ini? Itu ada tugas komponen besar yang ini. Ini namanya pelampung. Dan sesuai namanya, komponen ini akan mengapung pada genangan bensin di dalam mangkuk karbu. Ketika posisi bensin di dalam mangkuk kosong, maka pelampung akan tertarik ke bawah. Itu akan membuat posisi jarum ini juga di bawah, sehingga saluran bensin terbuka. Ketika mangkuk karbu mulai penuh, pelampung posisinya semakin naik. Naiknya pelampung juga akan mendorong jarum ini, sehingga ketika jarum terdorong sampai mentok ke atas, itu akan menutup saluran bensin, sehingga bensin tidak akan bocor ke intake. Lalu ada selang vertikal. Ini adalah selang yang menyalurkan bensin dari mangkuk ke dalam aliran udara di dalam intake. Nah, ketika mesin dihidupkan, akan ada aliran udara melewati intake. Sesuai hukum Bernoulli, tekanan di dalam intake ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di dalam mangkuk karbu. Secara alami, bensin di dalam mangkuk karbu akan tersedot masuk ke aliran udara di dalam intake melalui selang ini. Semakin cepat aliran udara yang melewati intake, semakin besar pula perbedaan tekanannya, yang menyebabkan semakin banyak pula bensin yang terhisap. Tapi pertanyaannya, gimana cara mengatur RPM mesin? Itu bisa dilakukan dengan mengatur massa udara yang melewati intake manifold. Pada karburator tipe PE, kita akan menemukan piston cap. Ini diletakkan di tengah pipa intake. Piston ini akan mengatur lebar saluran intake. Ketika posisinya di bawah, pipa intake akan lebih sempit. Dan piston ini juga ada jarum berbentuk tirus. Sehingga pas posisinya di bawah, ini akan menutup saluran main jet yang menyalurkan bensin dari mangkuk karbu. Sehingga udara yang terhisap sedikit dan bensin juga tidak ikut terhisap oleh kevakuman intake manifold. Ini akan memaksa mesin berputar pada RPM rendah. Semakin lebar piston membuka, maka massa udara yang melewati intake akan semakin banyak. Jarum skep juga ada di posisi yang lebih kecil, sehingga main jet lebih lebar. Sehingga massa udara yang terhisap lebih banyak dan bensin yang terhisap juga lebih banyak. Ini akan membuat mesin bekerja dengan RPM lebih cepat. Selain menggunakan piston skep, ada juga karburator yang memakai katup gas. Katup ini kurang lebih sama seperti piston skep, namun posisinya ada setelah karburator. Jadi, ketika katup posisinya lebih vertikal, ini akan mempersempit intake manifold, sehingga aliran udara akan terhambat. Dan aliran udara sebelum katup punya kecepatan yang rendah. Sehingga perbedaan tekanannya juga rendah, ini akan menghisap sedikit bensin. Tapi, semakin horizontal posisi katup, maka kecepatan aliran yang melewati karburator akan semakin cepat. Ini akan memperbesar perbedaan tekanan, sehingga bensin yang terhisap juga semakin banyak. Inilah kejeniusan di balik karburator yang simpel ini. Meski cara kerjanya sangat simpel, tapi karburator mampu menyesuaikan berapa volume bensin yang diperlukan di RPM yang berbeda, meski hanya mengandalkan perbedaan tekanan. Mungkin itu saja video singkat mengenai hukum fisika yang ada pada karburator sepeda motor. Semoga menambah wawasan kita semua. Saya tanya, kira-kira dari pengamatan video yang kalian amati barusan,
apa yang dijelaskan sudah paham? Sudah. Oke. Ada yang belum paham mungkin? Kira-kira. Kalau belum paham, setelah ini saya siapkan media untuk kalian coba. Kita melakukan percobaan dengan benda nyata. Jadi biar kalian lebih memahami konsep dari karburator ini. Gimana? Sudah dijelaskan kan tadi. Karburator menggunakan prinsip hukum apa saja? Hukum Bernoulli. Ini ada kaitannya dengan mata pelajaran fisika. Jadi kita ini hidup tidak terlepas dengan yang namanya fisika, kimia, dan matematika. Jadi di sepeda motor, oh ternyata ada prinsip yang dimasukkan ke dalam namanya prinsip Bernoulli. Oke, sekarang silakan untuk melakukan simulasi sederhana dari prinsip hukum Bernoulli. Lanjut nih, mungkin ya. Yang jelasnya masih kosong bisa diisi. Coba silakan dipraktekkan untuk simulasi dari prinsip Bernoulli sederhana ini. Sakit, Pak. Oke, gagal. Oke, tadi Rifki sudah mencoba masih gagal. Kira-kira yang sudah gagal siapa? Nah, oke, bisa. Coba bisa praktekkan bagaimana. Oke, lagi misal. Waduh, keren ini. Oke, sudah. Nanti nyemprot temennya ya, basah. Satu lagi mungkin. Oke, coba. Ana. Nah, ternyata belum berhasil. Oke, terima kasih. Sayangnya midolnya Karena lebih paham, jadi lebih paham. Masih belum. Jadi lebih paham ya. Oke, tapi tetap saya jelaskan. Itu tadi yang kalian lakukan adalah cara hukum. Jadi prinsip Bernoulli ini kenapa kok bisa bensin yang posisinya ada di bawah ya, di ruang bakar atau di ruang lampu ya, dia kok bisa naik ke atas? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu kan? Pernah ya? Tapi sudah menemukan jawabannya apa belum? Sudah. Oke. Ya. Kalau sudah bagus sekali ya. Karena biasanya kalau kita bertanya-tanya seperti ini, ya, kita kadang belum menemukan jawabannya. Ini saya jelaskan. Jadi tidak ada unsur goib, tidak ada unsur mistis kita ya. Tadi kan kita sudah mencoba mengirimkan udara ya secara horizontal. Kalau dipikir secara logika tidak mungkin ya. Kecuali kalau kita sedot airnya ya kan, itu jelas airnya dia akan naik. Tapi kalau kita sebul, kita tiupkan udara, kok bisa? Itulah
ilmuwan atau penemu yang namanya Bernoulli dia menemukan dinamakan prinsip Bernoulli. Di mana apabila kita hembuskan udara, ya, kemudian udaranya itu memiliki kecepatan kan, dan tekanannya antara yang berada di ruang Venturi ini kalau di karburator, ya, kalau di percobaan saya tadi apa? Ya, tekanannya antara dengan di atas dan di bawah ini tidak sama. Itulah kenapa air bisa naik ke atas, karena adanya perbedaan tekanan. Tekanan di atas dia lebih kecil dibanding tekanan di bawah. Otomatis bensin yang ada di bawah dia menekan ke yang lebih lemah dan tekanannya. Yang di atas tadi tekanannya kecil, lemah, yang di bawah lebih kuat. Otomatis yang di bawah menekan ke atas. Itulah kenapa air dia bisa naik ke atas. Setelah di ujung sini dia bergerak di hembusan udara, otomatis timbul, ya kan? Kayak tadi bisa sudah mencoba berhasil ya. Posisi bensin atau bahan bakar di bawah dia bentuknya apa? Berupa apa ya? Zat cair ya, bentuknya cair ya Mas ya. Nah, tapi setelah dia sudah naik ke atas ini, apakah masih berbentuk cairan? Dia sudah berubah bentuk menjadi apa? Kabut ya, atau embun. Itulah kenapa hasil dari campuran udara dan bahan bakar itu dinamakan kontraksikan udara. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Kemudian setelah kita mengamati berbagai video, kalian coba melakukan simulasi, kira-kira yang ada di pikiran kalian ya, apa? Coba yang siap mungkin apa yang dipikirkan yang siap setelah melihat video itu? Kira-kira apa? Fenomena Oke, ya. Setelah melihat video tadi, yang saya punya pemikiran, ya, dia berpikir, kira-kira apa yang dipikirkan? Ya, betul. Bagaimana cara bersama dan oke. Yang kedua mungkin dari Michelle, apa yang berhasil? Ya, adanya perbedaan tekanan. Kemudian satu lagi, kira-kira baru. Ya, nah ini yang penting ya. Setelah kita melihat video tayangan tadi, pasti kita belum tahu dengan komponen-komponennya. Ya. Jadi pertanyaan dari bagus itu tipis, bagus sekali. Nah setelah ini saya minta untuk kalian membentuk kelompok ya. Oke. Silakan untuk membentuk kelompok sebanyak 4 sampai 5 kelompok dengan 4 sampai 5 mahasiswa. Oke. Silakan.
silakan untuk sekarang. Ini video yang kasihan ini. Ini agak sebab apa agak di karena ada linknya itu. Itu dilepas semua komponen sampai yang kecil itu, tapi hati-hati. Nah, ada pennya itu kecil. Nah, pennya ini dilepas dulu, didudul pakai obeng plus ini bisa. Nah, diambil. Oke, lewat kerupuk. Nah, main jet dan pilot jet itu mana? Kira-kira? Ya. Yang mana kira-kira? Ya, ini yang besar ini main jet. Yang kecil itu pilot jet ya. Jadi kita pernah dengar toh istilah PJMJ. Nah, tapi udah cuma ngerti PJMJ. Nah, tapi harus tahu PJ itu pilot jet yang kecil, MJ itu main jet yang besar. Itu dilepas bisa. Lepaskan. Biar tahu kan, ini video ya dilihat. Mana aku Oke, bagaimana? Sudah selesai untuk memasaknya? Setelah ini kita maju satu-satu untuk membahas hasil pekerjaannya. Ya. Saya tampilkan soalnya nanti maju dan mengisi sama-sama komponen depan.
kita tadi sudah selesai melaksanakan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Hasilnya sangat bagus sekali, saya apresiasi. Nah, berikutnya kita akan lanjut membongkar karburator langsung dari sepeda motor. Supaya apa? Kalian lebih jelas dan paham. Oke, mungkin untuk membongkar bisa diwakilkan satu kelompok saja, yang lain bisa menyimak. Oke, mungkin yang ingin membongkar kelompok berapa? Lebih bagus yang sudah biasa membongkar. Oke, ini dulu, silakan. Kira-kira ini tadi namanya apa? Lambung. Lambung. Oke. Untuk yang ini? Mindset. Mindset. Yang satunya yang kecil? Pilojet. Pilojet. Oke. Kira-kira ini masih bersih atau tidak? Bersih kan? Kotor yang dari sini sudah. Ini masih bisa dipakai, tidak apa-apa. Bagian stepnya bagaimana? Masih bagus atau ada baretnya? Harumnya, harum step. Oke, bisa dipasang lagi begitu. Kita tadi sudah melakukan banyak kegiatan, mulai dari mencoba simulasi teori, kemudian kalian mempresentasikan, mendiskusikan, dan yang terakhir adalah mencoba menggunakan kalkulator. Alhamdulillah tadi dari kelompok 2 sukses ya, karena schedule motornya bisa nyala dengan normal kembali. Kita sampai di terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yang pertama kita tadi sudah belajar tentang pengertian dan fungsi dari karburator. Kira-kira apa saja fungsi dan pengertian dari karburator itu? Oke. Jadi fungsi dari karburator saya ulangi lagi, apa aja? Sebagai alat pencampur bahan bakar dan udara. Oke. Kemudian untuk komponen utama dari karburator ada apa saja tadi? Setelan gas dan setelan udara. Oke, bagus. Kemudian untuk prinsip kerja dari karburator tadi, yang pertama dan akhirnya bahan bakar atau campuran bahan bakar tadi dibakar di dalam mesin. Oke, akhirnya sepeda motornya nyala kayak tadi ya. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian saya harap hari ini kalian dapat banyak ilmu ya.
insya Allah tadi sedikit banyaknya kalian jadi tahu ya. Jadi mungkin pembelajaran kita hari ini akan kita akhiri. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut masih tentang karburator, tapi besok pertemuan berikutnya akan kita coba tes satu persatu supaya lebih mahir dan lebih paham. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan kelas kembali berdoa untuk Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.